Banyak dibuktikan di terlalu, uji saya mau pengadilan. fokus dengan Saya laporkan. perjuangan yang sebenarnya. Ingat di Saya fakta anggap remeh, informasi Anda saya anggap laporkan. remeh yang tidak berdasarkan dengan perjuangan yang betul-betul fokus. Mr. Sanjay bilang setiap Andi bergerak itu selalu saya kasih uang untuk menagih ke Farhad dan Elsa. Jadi Saya sesuai dengan pernyataan Farhad sudah bertahun-tahun lamanya, nggak mungkin dong. Saya sebagai rakyat biasa melawan orang hukum lalu kemudian saya nggak kena aturan hukum, Pak. Logika itu segala resiko terhadap saya. Sampai ibu-ibu ke bawah. Men to men kok sama saya. Kenapa harus bawa ibu? Emang kenapa nggak boleh bawa ibu? Pengacara-pengacara dungu kalau kata Rocky Gerung. Tunggu dong laporannya, buktikan palsu. Ya. Baru laporkan. Terus 220. Bukan ujaran kebencian, fitnah, ngawur itu. Ada Bang Firdaus, Bang Gol, dan semuanya yang sudah di Komal juga yang ada di bersama di sini. Karena terkait dengan tema, tentu saya terpanggil ya untuk menanggapi apa-apa yang nantinya dari teman-teman baik Bang Host maupun semuanya lah ya terkait dengan ini, karena saya punya segudang jawaban tentang UMKM. Jadi itu aja dulu Bang Host sebagai kata pembuka. Dan sekali lagi terima kasih. Saya serahkan untuk yang lain dulu, silakan. merasa ditipu oleh Sanjay. Jadi UMKM ini perkara yang memang besar dulunya, yang merugikan masyarakat sampai hampir 1 triliun. Ya, hampir 1 triliun. Jadi kita ini anak bangsa hanya diadu domba, dan Bu Elsa Sharif itu adalah korban. Jadi betapa sulitnya kita dibolak-balik oleh si Sanjay ini, sehingga anak bangsa disuruh berebut uang yang memang sudah sumir ya. Mau dituntut pidana pun sumir, perdata pun sumir, karena masing-masing kedua belah pihak, baik UMKM maupun Farhad Abbas dan Elsa Sharif punya data. Sehingga ketika saya laporkan ke Polda Metro Jaya, itu perkaranya masih off sampai sekarang. Kenapa? Karena Sanjay sendiri ketakutan. Si Sanjay sendiri yang memberi kuasa secara lisan kepada saya, ya, ada rekamannya semua, itu ketakutan. Ketika dibawa ke Polda Metro Jaya dengan alasan mereka takut, nggak mau berurusan dengan hukum. Saya bilang, kenapa Pak Sanjay? Saya disuruh melapor, tapi Bapak tidak mau diperiksa setelah semua konkret. Nah, di sini tanda tanya saya besar. Lalu kuasa yang diberikan oleh Sanjay itu palsu. Sanjay tidak mengakui kuasa itu. Saya udah berkali-kali bilang, ini siapa yang tanda tangan? Saya merasa dibohongin. Dan ini adalah kartu truf saya. Suatu saat nanti ini melebar, saya akan laporkan kuasa ini, siapa yang memalsukan tanda tangan ini, sehingga saya merasa tertipu oleh jalannya proses ini. Karena saya pada saat itu hanya orang yang diikut sertakan dalam kuasa di Raiden Anom and Partner. Jadi UMKM juga saya lihat ini UMKM hanya namanya saja UMKM, tapi tidak punya legalitas. Entah dia keluar dari AHU nomor berapa atau akte nomor berapa, ini nggak jelas. Hanya menamakan diri UMKM dan berdasarkan surat, ya, surat adu domba kalau menurut saya. Surat adu domba yang diberikan oleh Mr. Sanjay. Sanjay mengklaim bahwa uangnya masih ada di Farhad Abbas dan Elsa Sharif sekitar 55 miliar, bla 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 bla. Sementara Farhad Abbas masih punya data jelas bagaimana mereka bekerja sebagai pengacara. Pengacara ini kan mau dia kerja sehari, semenit,
2 menit, yang penting udah ada suratnya, nggak ada urusan itu. Gitu. Jadi untuk membuktikan ini harus benar-benar menggugat secara perdata kalau itu bisa. Ya, di gugatan wan prestasi. Namun saya di sini menilai dan melihat bahwa ini ada adu domba antara masyarakat yang nggak ngerti hukum melalui MKM, ya, mengatasnamakan UMKM, dengan Farhad Abbas dan Elsa Sharif CS. Terus digosok oleh Mr. Sanjay. Sementara Mr. Sanjay sudah nyaman mengambil uang hampir 1 triliun. Lah kita anak bangsa ini diadu domba. Saya sudah ketemu dengan Farhad Abbas dan dia membuka semua data, Elsa Sharif pun membuka semua data. Dan itu murni untuk mereka bekerja. Karena nilainya triliunan. Saya rasa waktu itu wajar karena nilai kerugiannya hampir 1 triliun. Bahkan saya dengar 1 triliun lebih. Wajar kalau pengacara dibayar 50 miliar. Sekian persen dari angka yang dirugikan oleh mereka. Jadi saya rasa wajar pembayaran pengacara itu segitu. Dan kalau kita mau menuduh Farhad Abbas atau Elsa Sharif penipu, ini sudah kadaluarsa perkaranya. Yang pertama, sudah ada putusan pengadilan di Pengadilan Surabaya yang menetapkan Mr. Sanjay dalam gugatan pertama itu, ya, itu ada beberapa penggugat yang menyatakan bahwa itu tidak bersalah. Ya, bukan pencucian uang atau trading illegal trading, bukan dalam putusannya. Jadi kalau mau dilaporkan Farhad Abbas dan Elsa Sharif dengan kasus penipuan, masa kadaluarsanya udah lewat. Kasus ini bergulir tahun sekitar 2019 ya. Sekarang sudah 5 tahun, sementara penipuan itu hanya 4 tahun ancaman hukumannya. Ini masa kadaluarsa kasus udah nggak bisa dijalankan. Kalau TPPU-nya nanti belakangan, kalau udah ada predikat crime. Ini masa kadaluarsa saja udah lewat. Jadi terlalu beresiko kalau kita menekan Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Kalau mau kita kejar si Sanjay. Karena Sanjay, uang saya aja hampir belasan juta belum dikembalikan oleh dia sampai sekarang. Uang operasional pengacara, saya pakai uang sendiri kemarin. Saya ada bukti-buktinya semua. Jadi ini Sanjay ini ular. Saya bilang ini ular. Ya. Ular benar-benar dan saya ada buktinya. Jadi kalau kita anak bangsa mau diadu domba oleh Sanjay, habislah. Akhirnya sekarang jatuh Bunda Elsa Sharif sakit jantung, siapa yang mau bertanggung jawab? Bunda Elsa Sharif akan mengambil tindakan hukum. Karena beliau jatuh sakit itu karena didatangi oleh saudara Andi. Ini pasti itu. Itu pasti. Kalau pengacara itu pasti ngambil langkah hukum. Dan semua yang kata UMKM ilegal ini akan digugat oleh mereka. Percaya sama saya. Atau dilaporkan. Apalagi sampai Bunda Elsa Sharif meninggal. Oh, ini risikonya besar. Akibat siapa? Akibat didatangin Andi sama kawan-kawan memaksa untuk mengembalikan uang. Jadi itu aja dari saya. Sedikit pencerahan dari saya biar masyarakat tahu. Karena sebentar ini saya akan mengambil langkah hukum. Akibat surat kuasa yang diberikan kepada saya. Surat kuasa palsu. Itu, terima kasih. Oke, baik. Saya langsung menanggapi terkait Firdaus. Pertama, saya cuma mau bilang bahwa saya teringat dengan pesan teman-teman di Komal bahwa maaf nih, bukan cuma profesi pengacara yang saya maksud, bahwa semua yang namanya profesi, saya kasih melebar aja nih ya. Kalaupun dia lebih mengerucut, tadinya saya coba untuk melebar supaya nggak ada kesalahpahaman yang kesayanya gitu kan. Intinya mengatakan bahwa yang namanya profesi itu ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Ya, kalau saya sendiri, kalau di profesi saya sendiri, saya nggak pernah abu-abu. Kalau hitam, saya akan pertahankan, saya tetap hitam. Kalau putih, saya pertahankan, saya tetap putih. Karena dari awal sudah mempertimbangkan apakah ini hitam atau putih. Tapi saya tidak akan pernah menjadi abu-abu gitu. Karena kenapa? Disitulah dilihat ke karakter individu kita. Ya, disitu dilihat bagaimana kita punya prinsip hidup, punya prinsip logika. Oke, itu dulu intinya sebagai pembukaan untuk menjawab semua daripada Bang Firdaus tadi. Betul, mereka mengatakan bahwa saya ini
dan para UMKM ini orang-orang yang nggak paham hukum. Tapi perlu diketahui ya, bedakan paham dengan tahu. Ya, tentu seluruh rakyat Indonesia itu paham dengan aturan-aturan yang berlaku, baik hukum adat istiadat maupun hukum aturan-aturan yang ada di Indonesia. Ya, apalagi dengan aturan agama intinya. Dan satu yang perlu diketahui bahwa hukum di Indonesia itu berdasarkan Pancasila 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja dasar pertama. Sehingga apapun dari pasal-pasal daripada hukum, maka kembali ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus berdasarkan agama, ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kita harus punya prinsip, Bang Firdaus, ya. Kita harus punya prinsip. Begitu kita dikasih kuasa, itu harus kita pertahankan hitam atau putih. Prinsip. Jadi tidak abu-abu gitu sehingga memperkeruh persoalan dan siapa yang dirugikan. Tentu banyak orang yang dirugikan di sini. Saya mencatat beberapa bahasa tadi dari Bang Firdaus. Mohon izin Bang Host, saya mungkin agak butuh waktu ya. Baik. Pertama yaitu tentang saya menanggapi bahwa ini terlalu hiperbola, membesarkan suatu masalah gitu loh. Utamanya dengan pernyataan Farhad bahwa sakit Elsa itu karena adanya gertakan teroris, meneror gitu kan. Ini terlalu hiperbola, terlalu membesar-besarkan gitu ya. Artinya ini penyakitnya kan udah lama. Dan perlu diketahui bahwa hampir seharian saya bersama Vidi Galenso Sarip dan adik dari Elsa Sarip, mulai dari jam 8 pagi sampai hampir jam 2 siang, tidak satu pun yang dibahas tentang sakitnya Ibu Elsa Sarip. Artinya yang mana benar ini? Betul nggak bahwa akibat daripada ya persoalan kemarin malam yang dikunjungi secara baik-baik lalu kemudian itu dianggap mengakibatkan sakit jantungan. Jadi Bang Firdaus, sekali lagi jangan terlalu langsung berkesimpulan. Anda ini orang berpendidikan, orang hukum, jangan langsung berkesimpulan gitu ya. Nggak bisa seperti itu Bang. Ya, ini perlu Anda cek dulu benar nggak masuk di rumah sakit. Yang kedua, benar nggak akibat daripada itu. Perlu Anda ke Bang Vidi dulu pertanyakan. Bang Vidi lebih netral kalau saya lihat dibanding Farhad Abbas. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan perusahaan ya, bukan investasi bodong maksudnya tadi seperti itu. Itu sudah jelas sekali. Anda sendiri tahu bahwa setiap putusan itu patut dihargai. Perusahaan ini diduga oleh oknum Polda Jatim waktu itu, diduga investasi bodong, lalu hasilnya putusannya bukan investasi bodong. Secara orang hukum harusnya Anda berpikir Bang Firdaus, ya, Anda berpikir bahwa kalau diduga investasi bodong lalu kemudian putusannya bukan investasi bodong, berarti siapa yang salah? Artinya di situ patut Anda menduga sebagai orang hukum, orang intelektual, patut Anda menduga bahwa di sini ada kong kali kong menggelapkan dana-dana masyarakat. Tapi jangan menjustis bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa dikorbankan. Seperti tadi Anda mengatakan bahwa Elsa dan Farhad Abbas lah yang dikorbankan. Jangan. Kalaupun Elsa dan Farhad Abbas yang dikorbankan dengan tidak dibayar oleh Bapak Direktur sebagai upah dari lawyer fee-nya, maka intinya jangan menggunakan dana-dana masyarakat yang kami kumpul selama ini untuk dibayarkan ke mereka. Harusnya Anda berpikir seperti itu. Ya kan? Yang ketiga, keempat. Saya jawab semua, detail. Tentang penipu kadaluarsa itu saya kira sudah terjawab tadi ya.
pokoknya intinya di sini tentang kuasa palsu lagi. Anda harusnya sebagai lawyer, ya, Anda harusnya paham, Bang Firdaus. Anda paham dengan aturan bagaimana lawyer. Saya nggak paham. Anda diberikan surat kuasa oleh RAP, Raidin Anom and Partner. Kenapa justru Anda menyalahkan UMKM? UMKM ini masyarakat lemah, ya, masyarakat biasa gitu yang sudah nyata-nyata Anda tahu bahwa mereka ini dikorbankan. Apakah saya harus membuka truk Anda juga? Ya, sebagaimana kita jalan bersama yang lalu, ada beberapa bahasa Anda yang membisikkan ke telinga saya. Itu saya nggak Buka aja, sesuai dengan buka. Kalau ada nurani, buktinya Bang. buka. Kalau nggak ada bukti, saya laporkan Anda. Buka aja. Apakah waktu berjalan bersama Anda Buka melihat aja, surat buka kuasa aja. Ya saya? buka. Kalau ada buktinya, saya. Kalau nggak Anda saya laporkan. Buka aja. Buka. Tunggu, Anda bahwa Pak Andi ngapain kasih orang-orang UMKM? Ini dana kita ini. Dana kita ini ngapain? Gak usah terlalu panjang lebar lah. Saya nggak mau cari musuh, Bang. Cuman kalau abang Mana seperti bahasa saya ini, mana? Bang Itu kan bahasa Firdaus, kamu. maaf. Bahasa saya mana? Itu hanya bahasa kamu. Mana Banyak rekamannya? saksi, banyak saksi. Gak kuat saksi Nggak itu di hadapan perlu. hukum, rekaman. Saya nggak mau Mana? pusing. Saya laporkan ya. Terlalu banyak, dibuktikan terlalu di saya uji mau pengadilan. fokus dengan Saya laporkan. perjuangan yang sebenarnya. Ingat nih Saya fakta anggap remeh. informasi Anda saya Anggap laporkan. remeh yang tidak berdasarkan dengan perjuangan yang betul-betul fokus dan dengan hati nurani yang tulus. Demikian dulu Bang Host, maaf. Silakan yang lain. Jadi saya luruskan nih, host. Ingat, saya bukan pengacara abu-abu, ya. Saya pengacara fighter yang membela kepentingan klien saya tidak yang bernama mengatakan Sanjay. Anda pengacara Jangan dipotong abu-abu. dulu. Jangan dipotong dulu. Justru bukan Anda yang pengacara. memotong tadi. Anda Dengar ini dulu. masih hak saya berbicara sebelum diserahkan ke Anda, Bos. Saya mau ngomong karena Anda udah turun. Dengar dulu. Saya tidak mengatakan Anda pengacara abu-abu. Saya cuma Ya. mengatakan tadi bahwa ada di Komal mengatakan bahwa profesi ada yang hitam, ada yang putih dan ada abu-abu. Anda Ya udah langsung oke. menjustis. Saya luruskan. keliru Anda. Saya luruskan. Saya bukan pengacara abu-abu pertama. Yang kedua, saya Oh, membela Anda, saudara Anda merasa Sanjay. kalau begitu. Dengar Saya dulu. nggak ngomong Anda Saya loh. membela saudara Berarti Anda Sanjay. merasa Nanti kalau kamu gitu. jangan keras sama saya. Saya laporkan kamu. Ingat, Silakan. ya, surat kuasa kamu yang kamu Silakan. berikan ke saya itu palsu. Jangan keras kamu ya. Anda yang siapa yang berikan Saya Anda? langsung Saya Polda, nggak saya kenal langsung sama Polda Anda di Sertifikat. awal. Saya Sertifikat hanya surat kenal kuasa Bang palsu, ya. Raidin. Silakan mempertanyakan Saya sama akan RAP. laporkan Anda karena Anda yang memberi kuasa Ya. saya. Anda sebagai Saya laporkan. sebagai orang hukum Ya. tentu tahu Anda masuk di RAP jangan bukan ngeyel, dari jangan ngeyel, saya. Andi. Jangan Hei. ngeyel Andi, diam. Saya ngomong jadi potong. Ingat, kalau nggak saya ke Polda nih, saya laporin kamu. Ya. Silakan. Oke, Justru Anda yang kena. tunggu ya. 1 jam lagi kalau nggak ada surat Saya lapor punya polisi, bukti jangan panggil nama yang- saya. 1 jam lagi saya akan laporkan kamu. Tunggu aja. Jadi, saya kebetulan saya dekat Polda. Jadi gini ya, saya luruskan. Sanjay, ya, Sanjay itu katanya memberi kuasa kepada saya. Ya. Lalu saya disuruh lapor polisi. Saya bilang saya mau ngomong sama Sanjay. Enggak, udah, sudah ada kok ini kuasanya. Laporkan saja. Setelah saya laporkan, ternyata Sanjay tidak mengakui itu kuasa. Saya merasa tertipu. Siapa menandatangani surat kuasa di namanya Sanjay? Saya tekan Sanjay. Saya bilang, Mr. Sanjay, kalau Mr. Sanjay tidak memberi kuasa, lantas siapa yang tanda tangan ini? Nggak tahu saya si Andi, itu urusan Andi, tanggung jawab Andi, Kak. Ke Sanjay. Saya ada buktinya semua. Loh, berarti saya ini disuruh lapor polisi dengan surat kuasa palsu. Kata Sanjay, saya tidak pernah menyuruh lapor polisi. Saya tidak mau cara hukum, saya mau cara musyawarah saja. Nah, mulai dari situlah saya sudah mulai goyang. Berarti ada penipuan di sini, di dalam tim yang mau menjebak saya, dan ini sudah merugikan saya. Gitu. Yang kedua, saya bukan pengacara UMKM. Saya hanyalah pengacara Sanjay dari surat kuasa palsu awalnya. Lalu akhirnya saya menelpon Sanjay dan Sanjay akhirnya memberikan kuasa lisan kepada saya. Ada rekamannya. Nanti saya buka ya. Makasih. Oke, saya tanggapi. Sebenarnya pertanyaan itu, ya, sebagai orang hukum yang intelektual harusnya Anda mempertanyakan siapa yang menunjuk Anda sebagai pengacara, bukan ke saya dong. Ya kan? Bukan ke saya, ya.
silakan. Makanya saya bilang tadi, cobalah belajar untuk profesional. Maaf kalau saya terlalu memberikan satu Saya profesional, saya sudah profesional. Jangan ngecap saya nggak profesional. Kalian itu yang nipu saya. Artinya siapa yang nunjuk kamu? Ya, kalau kamu ditunjuk oleh RAP, silakan sampaikan ke ketua. Jangan ke saya. Baru-baru Anda mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan kelompok UMKM, cuman Pak Sanjay. Kok ngomongnya ke saya? Ini kan udah blunder kalian. Awalnya kamu yang ngasih saya kuasa, gimana? Melalui tangan kamu ngasih kuasa saya buat laporan Emang polisi. ada, Kan kamu emang dampingi saya ke ada Polda. kuasa Jangan itu. berkelit kamu. Bang Herman yang ambil kuasa Kamu yang itu yakini di saya bahwa itu mobil, kuasa dari lalu Sanjay. kemudian memberikan Kamu ke yang kamu. yakini saya, makanya saya mau laporan. Jangan berkelit. Bos, nggak perlu dibahas ini, ecek-ecek ini yang begini ya. Artian Ya, nanti masalah besar undang, pemalsuan data otentik. supaya jelas kalau itu. Ya gue sih bisa aja karena gue tunggal, gue korban kan lu udah telepon ke gue, udah lu iyain semua omongan gue. Kasih bantuan. Nggak bisa lah, gue nggak mau begitu, gue dikerjain bos kalau begitu caranya bos. Sama siapa? Gue ya sama lu lah, gue udah baik sama lu gimana lu. Kalau gue bos, jujur bos ya, gue udah kasih gula ke orang tapi orang kasih racun ke gue sikat balik bos. Bukan. Gue nggak mau tahu lah, gue pusing gue, lu belum tahu gilanya gue lo. Lo bisa backseat Indonesia sama gue, lo nggak percaya, lo mau orang bisa bercanda sama gue jangan. Ini telepon saya dengan Sanjay waktu saya nagih uang saya belasan juta. Dia janji tarsok sampai sekarang belum dikasih. Ya. Ya udah itu. Ya ntar ada video-video lagi saya kasih nanti. Dan memang korban ya. Semoga orang-orang yang menjoliminya dimatikan dalam keadaan munafik. Ya, itu aja saya. Semoga orang-orang itu benar-benar dicabut nyawanya dalam keadaan munafikun. Udah itu aja Bang. Perusahaan Mimals dalam hal ini. Jadi gini Bang, perusahaan Mimals itu menjual slot iklan. Salahkan kira-kira. Di sisi lain kami mau menyalahkan perusahaan, sementara perusahaan kami lihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa mereka juga terlihat, ya maaf, saya nggak menyatakan bahwa mereka tersolimi, tapi saya mengatakan bahwa mereka juga terlihat tersolimi akibat daripada oknum-oknum yang tentunya tidak bisa menentukan pasal dugaannya karena terbukti menang, ya. Lalu kemudian tadi menyatakan bahwa Ibu Elsa yang memenangkan, maaf, 1000 maaf. Bisa Anda download putusannya, itu nggak ada nama Ibu Elsa di situ. Apalagi yang namanya Farhad. Nggak ada Bang. Ya. Itu jawaban saya cukup segitu. Jadi gini, saya ini kan udah mendalami perkara ini ya. Jadi kerugiannya itu 850 sampai hampir 1 triliun. Saya ada datanya. Jadi bukan 7,5. Mungkin Andi ini terlalu banyak bergaul sama si Sanjay makanya terpengaruh. Jadi gini, ini harusnya kita menyerang Sanjay. Ingat ya, Sanjay ini pernah di penjara akibat kasus yang sama, penipuan juga. Kalau yang dulu 2015 itu bukan kasus ini, tapi masalah tisu. Kalau sekarang masalah iklan, penipuan juga. Dia memang residivis, ya diduga dia residivis. 2 kali dia permasalah hukum. Namun masalah yang di Surabaya saat ini yang disidangkan dan dia itu terbukti tidak bersalah, yang saya pelajari dari hasil gugatannya ini, itu orang-orang yang menggugat itu saya anggap semacam disetting. Yang menggugat itu semacam disetting, ya. Dan nilai kerugiannya hanya 3 miliar. Yang saya lihat waktu itu hanya 3 miliar kalau nggak salah dari putusan pengadilannya. Sementara kerugian secara parsial ini hampir 800 miliar sampai 1 triliun. Ya, ini yang saya pelajari. Jadi kalau kita mengacu pada putusan Jawa Timur, ya putusan saat itu, memang mereka ini sudah tidak ada hak lagi yang menggugat ini. Tetapi bagi yang belum menggugat masih bisa. Masih bisa. Makanya saya bilang sama Andi, jangan serang Farhad, ya serang itu Sanjay Mimiles. Buktinya banyak, bawa, kumpulkan, dan saya siap mendampingi kalian. Tapi kalau kalian menyerang Farhad Abbas, apalagi Farhad Abbas gak ada buktinya, menyerang Bu Elsa. Bu Elsa ini ada agreement sendiri dengan Sanjay, biarkan mereka berperang di situ, bertarung, biarkan Sanjay mengejar uang 55 itu kalau dia berdalil.
jangan kalian diadu domba gitu loh. Kalian kejar Sanjainya. Karena putusan pengadilan itu tidak ada kaitannya sama urusan kalian, saya udah baca. Itu semacam ada settingan. Penggugatnya semacam ada settingan. Bukan penggugatnya bukan murni dari orang-orang korban Mimiles yang saya baca. Jadi jangan terkecoh di situ. Makanya ada celah buat Andi untuk ngejar ke si Mr. Sanjay. Mr. Sanjay sekarang ini mengadu domba kalian, Andi. Mengadu domba dengan mengatasnamakan itu uang saya masih ada di sana. Sementara Farhat dan Bunda Elsa Sharif punya data konkret untuk membantah dalil-dalilnya Sanjay. Kalian hanya dipergunakan untuk alat dia, untuk menyelamatkan aset dia yang hampir 1 triliun itu. Dia nyaman-nyaman aja dengan istrinya di Singapura. Sementara kalian dengan uang 55 itu, kalian diadu domba. Gitu loh. Jadi dia pernah beberapa kali bicara dengan saya, tolong dialihkan. Nah saya lihat gerakan Andi ini, dia mati-matian mengalihkan isu tagihan ini kepada Farhat Abbas dan Elsa walaupun datanya sumir dan secara yuridis dipaksakan. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa beberapa kali Mr. Sanjay bilang setiap Andi bergerak itu selalu dikasih uang untuk menagih ke Farhat dan Elsa. Jadi pergerakannya itu selalu dikasih uang. Jadi memang sengaja oleh si Sanjay ini dialihkan ke sana agar uang yang ratusan miliar di Sanjay ini aman. Jadi isunya diputar-putar seakan-akan uang itu ada di Elsa semua. Padahal kerugian UMKM ini hampir 1 triliun. Jadi dia mengorek-ngorek lagi uang fee jasa lawyer. Yang kedua, saya udah pernah membaca, kalau nggak salah bunyinya begini, yang ditandatangani oleh kami ini dan diketahui oleh si Sanjay. Ya ada buktinya si Farhat Abbas dan Elsa Sharif. Bunyinya begini, semua apa yang saya berikan kepada Elsa Sharif dan rekan-rekannya adalah benar fee lawyer dan tidak akan saya gugat baik perdata maupun pidana. Itu bunyinya kalau nggak salah saya baca kemarin. Jadi dia tidak menyebutkan angka di situ, ya, tetapi semua yang diberikan baik barang maupun uang itu dianggap sah oleh mereka, ya, karena dia dianggap telah menjadi kuasa hukumnya. Itu yang saya baca. Tapi kayaknya sih itu nanti lebih spesifiknya kalau udah ke pengadilan. Nah, yang ketiga, ini saya mencurigai kenapa si Andi ini bersikeras menyerang Elsa Sharif, padahal kita udah berikan pemahaman, kita ini orang-orang hukum udah berikan pemahaman bahwa itu tidak kuat. Kamu hanya modal surat kuasa, nggak ada kausalitasnya tentang UMKM. Apalagi UMKM baru dibentuk ini, UMKM organisasi yang sudah lama atau yayasan yang sudah lama atau perkumpulan yang sudah lama dibentuk, baru ini. Karena itu kenapa saya bilang Andi jangan kejar sana, mari kita kejar si Sanjay. Andi bersikeras nggak mau. Karena Andi sudah makan uang si Sanjay. Sanjay udah ngaku, saya ada rekamannya. Jadi Andi ini dijadikan alat, patut diduga Andi ini dijadikan alat untuk mengalihkan isu agar masyarakat menagih ke Farhat Abbas dan Elsa Sharif walaupun dipaksa. Saya berkali-kali nanya Sanjay, Anda tanda tangan nggak surat pernyataan di si Andi? Dia bilang nggak pernah. Saya berkali-kali loh bertanya sama Sanjay, kata Sanjay saya nggak pernah tanda tangan surat apapun. Tahu kalau Andi tanda tangan sendiri saya nggak tahu. Ini Sanjay, boleh dihadapkan di saya, silakan ditayangkan di TV nasional, nggak ada masalah. Saya siap bertanggung jawab. Ini pernyataan Sanjay dengan saya waktu itu. Terima kasih, terserah itu ya, multi tafsir terserah. Jadi saya hanya bicara berdasarkan apa yang saya rasakan, bukan saya menuduh. Terima kasih. Sebagai orang hukum, orang yang paham, orang yang berpendidikan, orang yang intelektual misalkan, harusnya Anda tidak semudah itu ya menerima pendapat Pak Sanjay bahwa tidak ada tanda tangan. Saya sesuai dengan pernyataan Farhat sudah bertahun-tahun lamanya, nggak mungkin dong. Saya sebagai rakyat biasa melawan orang hukum lalu kemudian saya nggak kena aturan hukum, Pak. Logika. Itu pertama. Yang kedua, tadi mengatakan bahwa saya diberikan dana ya. Perlu diketahui dana saya 3 miliar. Sebesar 486 juta itu dana top up dan 2,5 M itu dana film. Lalu kemudian yang dibayarkan baru 300 dana film, kemudian dana top up baru 200-an ya. Kemudian masuk akal dong, saya diberikan dengan cicil. Ini hak saya, Bang, nggak sama teman. Mungkin ada yang lain meminta ke sana, itu bukan haknya.
Ini hak saya, udah dicicil lagi, saya pakai lagi berjuang untuk teman-teman UMKM. Hanya Tuhan yang tahu, Bang. Farhat sudah melobi saya melalui ketua JPN. Bisa cek. Untuk memberikan dana saya aja 2,5 M. Saya udah ulang-ulang juga ke Bang Firdaus loh. Saya bilang saya punya beban moral ke teman-teman. Tanya Bang Panglima. Panglima ini masuk di dalam organisasi juga. Banyak teman-teman di sana yang menderita, kita lihat. Piring makannya, ya dia foto. Pak Andi, Pak Panglima Yeye, ya, tolong kami, ini tinggal makan ini, bisa nggak dibantu? Kami bantu lagi. Inilah yang membuat dasar saya kuat untuk terus memperjuangkan mereka, sebagaimana teman-teman yang lain juga memperjuangkan mereka dengan menyerang Sanjay sampai di pengadilan. Ada berapa itu PKPU, tidak ada yang menang, Bang. Buat apa saya bekerja seperti itu, menghabiskan dana ke pengadilan lalu kemudian nggak menang juga? Mumpun ada dana ini yang memang ya ibaratnya sudah jelas sekali ada sama orang, masa kita ya membiarkan gitu? Masa kita diajak untuk menonton ada orang menzolimi saudara kita lalu kemudian kita sudah tahu kita menonton? Demi Allah, wallahi saya tidak akan pernah menyerah meskipun kalian semua menyerah. Demikian oleh Bang Helo. Jadi kalau ada pendapat ya tanyakan kembali, jangan terlalu emosi, karena kalau kita emosi kita tidak akan bisa mengerti dengan tujuan dan maksud yang disampaikan orang itu. Gitu aja dulu, host. Oke, siap. Bagaimana tanggapannya Bu Ami? Ada tanggapannya nggak Bu Ami? Kan Ibu nggak tahu kami punya ahli hukum yang ini kami, yang dampingin kami. Emang kami ini orang bodoh-bodoh semua menurut Ibu? Kami ini walaupun Bukan orang begitu. tidak bodoh juga, Bu. Kami itu punya Bukan pendampingan, begitu. Bu. Ada ahli hukum, Bu, yang dampingin dengarkan kami juga dalam pendapat setiap langkah kami, Bu. Saya turun Mas, nggak selesai lah masalah ini. Dalam setiap Terima langkah kasih, kami Bang Helo. ada Oke, Bang orang Helo. hukumnya yang orang hukum yang tidak minta duit, paham itu? Ada Ada yang orang bantu kami, tidak minta duit dia. Justru menjerumuskan Dia mau bantu kami, Nah, itu. ya. dia justru menjerumuskan. Itulah yang kami pakai sekarang. Dan kami pun lewat jalur hukum, lewat jalur demo, lewat jalur lapor wapres, lewat ke PPATK, semua kami jalanin, Bu. Namanya ikhtiar, Bu. Iya benar. Jadi benar. Saya juga setuju jangan itu. sekali-sekali larang kami untuk datangi Farhat sama Elsa. Tidak ada yang melarang Ibu untuk mendatangi Farhat. Itu tadi ada yang ngomong salah itu datangin Farhat sama Elsa. Salah dari mana? Bukan Salah dari melarang hukum. Ibu, itu Nggak bukan ada melarang. salahnya, kami Harus ikhtiar. bedakan mana melarang dan mana yang tidak melarang. ya Bang Helo, saya jujur nggak nyangka Bang Helo seperti ini, benar. Saya nggak nyangka, benar. Saya begitu Bang, saya menjadi cermin. Kalau kau bikin begitu, saya kasih begitu ke juga. Bagaimana kau rasa? Boleh Anda menjadi cermin, tapi Anda jangan menjustis. Anda tadi sudah menjustis. Kau juga menjustis saya sejak awal. Loh, Saya kasih ke pandangan, kau justis saya. Apa urusanmu sama saya? umurmu berapa, Bang Helo? Masih muda. Terus kenapa kalau saya masih muda? Ya, kau sopan lah sedikit. Saya sopan. Kau Anda orang yang tidak Makassar, sopan. Sulawesi juga. Sama-sama jika orang Makassar, jangan kau bawa Makassar. Saya di Makassar, saya tinggal di Lahir di Makassar sekarang. Palopo, tinggal Mana di ada Makassar, sopan? Makassar, Tadi Makassar. kamu bilang kamu bukan mak saya. Saya juga Udah Ya sabar memang kau Bu bukan Ami. mengaku. Memang Oke. caramu. Oke, jadi gini. Harus ditutup Silakan dulu. lanjut, Bang Itu loh. Selection. Ini kesempatan Lanjut. saya dong. Ya lanjut, nanti ditanggapi di daerah. Aduh, coba Nanti ditanggapi lagi. cerdas lah ya berdiskusi gitu. Cerdas. Tadi saja bicara kau potong toh. Bagaimana kau rasa sekarang? Dinda Elo, tabe dindaku nanti Oh ditanggapi. ya, Bang Helo. Bang Helo, Tidak, Bang Helo, saya- Ini tadi kau potong saya tidak? Bang Saya tanya Helo. kau Bang Firda. Bang Helo. Kau Woi. potong saya tidak? Jangan kau berkarat. Aku kira saya takut, tidak takut. Kak. Diskusinya Oh, di mantap. mana? Di mana? Tinggal Di di Makassar, sana. Kak. Saya tidak kemana-mana. Di mana? Udah, Bilang, jangan. besok ada teman saya ke situ. Suruh di sini. Jangan bicara begitu. Nama Pak Kasiri lah sesama. Ya, jangan Itu gitu dong. pertama. Yang kedua, Itu deh. kalau Nanti saya minta Anda pertanggung jawabanmu. mengandalkan pemikiran hukum Anda, saya yang minta tolong bantu Farhat untuk melaporkan saya. Tidak ada urusan Saya kau minta bantu. tolong. Bantu. Untuk apa kau minta tolong sama saya bantu Farhat? Iya, karena dia nggak bisa membuktikan Tidak pandangan perlu. Ji. hukumnya selama bertahun-tahun. Tidak ada urusanku di saya, situ. kalau Anda benar,
Anda harus berpikir bahwa hukum itu tidak selamanya di meja hijau. Saya kayaknya perlu mengajar Anda ini, ya. Hukum itu nggak selamanya di meja hijau. Kau mau Ada ajarkan istilahnya kasus yang kau restoratif tangani saja 5 tahun justice. selesai anu satu Ji. Tolong Bang Hos, fair dong, fair. Dinda Elo ya dikandung Dinda Elo. Kau urus banget sudah selesai 5 tahun. Aku mau ajarkan Turunkan kak. dia, turunkan. Kalau nggak mau Udah, turun, saya yang turun. Percuma seperti ini. Turunkan. Jangan Kalau gantian masih dibuka lagi mic-nya, kalau nggak diturunkan, saya yang turun. Ya, Jangan saya dilanjutkan minta aja di narasinya sini Dinda Anda Elo. kelewatan. Mandiri dulu. Nanti habis ini ditanggapi oleh Dinda Elo. Silakan dilanjutkan Pak Mr. Action. Habis ini baru ditanggapi orang. oleh Dinda Elo. Kalau Izin, Anda Dinda. tidak menghargai saya, tolong hargai ibu-ibu yang menderita batin, Bang Helo. Ya, Yang lain Bang. tolong. Dirimu saja Tapi keberatan. yang menderita batinnya, saya pasrah untuk segala resiko Dinda, terhadap Dinda saya. Elo. Sampai ibu-ibu ke bawah. Men to men kok sama saya. Kenapa harus bawa ibu? Emang kenapa nggak boleh bawa Bang Hos, ibu-ibunya kan saya turun, korban. Yang terduga nih. Lalu dia menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Di mana coba? Di mana dokter? Kalaulah pengacara bisa menjadi pengacara atas perkaranya sendiri, ya nggak usah lagi tuh pengacara pakai pengacara, nggak usah lagi profesor siapa itu yang rambutnya putih ketika kasus korupsi pakai pengacara. Ini dokter apaan ini? Dokter abal-abal ini namanya. Selanjutnya Bang, yang paling keren, ya, kuasa itu diterima oleh kantor hukum Elsa Syarif. Oke, Elsa Syarif yang terima waktu perkara itu. Ya. Kenapa tiba-tiba Farhad Abbas dituliskan ditulis oleh Sanjay, ya, datang menerima uang itu sebesar 30 miliar. Farhad kan tidak punya penerima kuasa. Sebagai apa Farhad Abbas di sini? Sebagai apa FA? Sampai ditulis seperti ini. Istrinya menerangkan, Sanjay menerangkan. Sebagai apa Farhad? Sebagai lawyer tim Elsa? Enggak tuh. Saat perkara di Jawa Timur, saya kena ini Bang, dilaporkan saya. Sebagai apa Farhad? Sebagai calo, sebagai tim kuasa hukum, sebagai pesuruh, atau sebagai apa? Kalau saya merujuk ke ini. Sebagai apa nih? Kok tiba-tiba nongol tuh orang? Kalau merujuk ke sini ya, sebagai apa doi? Sebagai apa? Ini penting untuk dipertanyakan. Gitu Bang. Lalu. Nih. Saudara Andi dilaporkan atas di Jakarta Utara. Oke. Atas dugaan pasal 29 bertalian atau jungto dengan pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 2024. Dua ya. Izin host, saya turun host. Oke. Yang terjadi pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Apa iya, pertanyaan kita, Saudara Andi melakukan dugaan tindak pidana setiap hari selama 2 bulan? Ini selama 2 bulan nih. Lalu pelapornya itu Dr. Elsa Syarif. Kita bicara tentang perkara tempat TKP-nya. Ya, TKP-nya Jakarta Utara nih, kalau merujuk ke sini. Pelapornya Elsa Syarif. Artinya dari laporan ini menunjukkan Elsa Syarif berKTP Jakarta Utara dong. Ya. Kok di sini beda
Profesor Dr. Elsa Sharif, alamatnya Jalan Latul Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Apa iya ini orang punya KTP 2? Atau ini salah alamat? Atau polisi salah ketik? Hah? Gila nggak nih? Ngeri kali. Ini paham nggak kira-kira? Bagaimana mungkin ini? Serem kita melihatnya. Ya, laporan tidak pernah di dalam laporan secara umum yang kita lihat, tanggal pelaporan itu disebutkan. Ini nggak ada tanggalnya. Ini Dokter Elsa Sharif pelapornya, Pak. Alamatnya harusnya Jakarta Utara dong. Dia melapor di sana. Kenapa melapor kenapa ini berbeda alamatnya? Kami sudah kirimkan tim. Kami sudah kirimkan tim mempertanyakan alamat ini. KTP-nya di sini, di rumahnya, di kantornya, Pak. Kami ini menjadi pertanyaan. Saya sendiri sudah saya kirim WA ini ke penyidiknya. Ya, saya WA juga ke Pak Kapolri. Ada. Tadi saya baru diwawancarai, saya tunjukkan WA saya ke Kapolri. Ini, Pak. Ya, kalau kita bicara konsep hukum di negara ini, ya, menurut Profesor Mahfud MD, kalaulah persoalan hukum di negara ini bisa diperbaiki, 50% persoalan negara ini selesai. 50% persoalan di Indonesia ini persoalan hukum. Oke. Pandangan Hello tadi nggak ada salahnya kalau melihat secara kasar. Nggak ada, Pak. Tadi saya setuju dengan yang tadi. Kenapa? Iya, Bang, izinkan saya menyampaikan dalam bahasa Latin begini. A verbis legis non yang diatur di 220. Ya. Kan selama banyak ini kan pengacara Bang Faktual. Selama ini kan Bang Faktual kan sering lihat ya akhir-akhir ini kayak kasus yang kemarin. Pengacara A melaporkan atas ujaran kebencian. Lalu besoknya pengacara B-nya lagi itu lawannya melaporkan ujaran kebencian. Itu pengacara-pengacara dungu kalau kata Rocky Gerung. Tunggu dong laporannya buktikan palsu. Ya. Baru laporkan. Terus 220 bukan ujaran kebencian, fitnah, ngawur itu. Gitu. Kami akan melaporkan ini. Ya. Kami akan laporkan dugaan laporan palsu dengan dasar 2 alamat yang berbeda. Kuasa lahir berdasarkan KTP. Laporan lahir berdasarkan KTP. Kecuali kuasa yang kita terima itu dari orang asing. Ya kan? Ya, profesor. Salah satu dari nama itu. Karena Pak Andi dilaporkan alamat berbeda. Ini alamat berbeda, Pak. Kuasa itu lahir dasarnya KTP. Kecuali klien asing. Kami banyak menerima klien kami orang asing. Tidak semua pengacara di Komal ini menerima kuasa asing. Ngomong bahasa Inggris aja belepotan. Oke. Kami akan laporkan, Pak. LP lahir berdasarkan kuasa juga, apa KTP juga. Bagaimana 2 dasar yang sama, alamat berbeda? Kami juga akan laporkan pihak aparat. Aparat itu, apa ya saya bilang ya, yang menciptakan satu kebahagiaan disiplin. Tapi keparat. Kalau aparat bertambah huruf awalannya menjadi keparat, nanti akhirnya berubah lagi huruf keduanya jadi kifarat dari Allah. Itu yang harus kita cegah, harus bersuara bersama-sama agar apa? Kifarat atau apa? Kan Allah itu dalam Islam itu dalam seluruh agama meminta manusia itu berbicara tentang keadilan, baik terhadap dirinya, kaum kerabatnya, serta orang-orang susah.